Kali ini saya akan bicara nama ini digembar-gemborkan, ya muncul sana-sini satu bidikan di dalam kloter berikut, ya disetujui oleh DPR RI untuk diproses terus. Kita butuh memang pemain-pemain naturalisasi yang jadi baik di lini belakang, di lini depan, ya, apalagi di lini tengah. Laurent Ulrich dan Dean Zandbergen akan segera untuk info selanjutnya, tapi menurut saya feeling aja. Ini ya feeling ya teman-teman. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. PSSI izinkan John Hartman turunkan skuad terbaik. 3 naturalisasi baru jadi kartu as Garuda. PSSI berikan lampu hijau. John Hartman siap turunkan kekuatan penuh pemain naturalisasi. Bukan cuma mengandalkan skuad yang sudah ada, PSSI dalam skenario ini juga membuka jalan untuk menambah 3 pemain baru sebagai senjata tambahan Garuda. Targetnya jelas, bukan sekadar tampil. PSSI ingin membangun skuad sekuat mungkin agar Hartman bisa membawa Garuda memburu gelar juara FIFA ASEAN Cup, Piala Indonesia. Dengan kombinasi pemain naturalisasi, pemain lokal, dan 3 nama baru yang disebut masuk radar, Hartman bakal memiliki jauh lebih banyak pilihan taktik. Pertahanan bisa diperkuat, lini tengah bisa dibuat lebih kreatif, lini depan bisa semakin tajam. Full power Garuda. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa 3 pemain baru yang akan menjadi senjata tambahan Hartman? Dan sekuat apa Garuda jika semua pemain naturalisasi diturunkan? Jangan kemana-mana, karena inilah skenario besar PSSI untuk membangun Garuda menuju juara. Kalau kamu ingin melihat Garuda tampil dengan skuad paling kuat, jangan lupa dukung terus perjalanan timnas Indonesia. Menurut kamu, kalau 3 pemain ini benar-benar tersedia, siapa yang paling penting untuk strategi Hartman? Struijk, Ulrich, atau Zandbergen? Tulis pilihanmu di kolom komentar. Like kalau kamu yakin Garuda bisa mengejar juara. Subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Garuda, PSSI, dan persiapan menuju FIFA ASEAN Cup. Garuda kuat, Garuda berani, Garuda menuju juara. Setelah hasil yang kurang memuaskan di turnamen AFF sebelumnya, perhatian PSSI kini mulai diarahkan kepada FIFA ASEAN Cup 2026. Dalam skenario ini, John Hartman mendapatkan kesempatan untuk memaksimalkan seluruh pemain terbaik yang tersedia, termasuk para pemain naturalisasi dan diaspora yang memenuhi persyaratan untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI sendiri telah menyampaikan bahwa Indonesia akan berusaha tampil dengan pemain terbaik di FIFA ASEAN Cup, sehingga turnamen ini menjadi kesempatan penting bagi Garuda untuk bangkit. Bagi Hartman, kesempatan tersebut tentu sangat penting. Sebelumnya, ia sudah melakukan evaluasi terhadap skuad yang dimilikinya. Sekarang tantangannya bukan lagi sekadar mencari pemain, tetapi menyatukan seluruh kualitas yang tersedia menjadi satu tim yang solid. Pemain yang bermain di kompetisi luar negeri harus bisa beradaptasi dengan pemain lainnya, sementara pemain yang sudah lama berada di dalam skuad juga harus mampu mempertahankan performanya. Dan yang membuat pembahasan semakin menarik adalah kemungkinan munculnya 3 pemain baru dalam proyek naturalisasi. Nama-nama yang selama ini menjadi bahan pembicaraan seperti Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Laurent Ulrich tentu menarik perhatian para pendukung Garuda. Namun, perlu ditegaskan bahwa ketiganya belum bisa dianggap sebagai pemain timnas Indonesia sampai seluruh proses kewarganegaraan dan kelayakan FIFA benar-benar selesai. Jika suatu saat proses tersebut berhasil, maka Hartman akan mendapatkan tambahan opsi yang sangat menarik. Bukan berarti 3 pemain tersebut langsung mendapatkan tempat utama. Justru mereka harus masuk ke dalam persaingan dengan pemain-pemain yang sudah lebih dahulu membela Garuda. Dan persaingan itulah yang bisa membuat timnas semakin kuat. Bayangkan Hartman memiliki beberapa pilihan di setiap posisi. Di lini belakang, ia bisa memilih pemain berdasarkan karakter lawan. Di lini tengah, ia bisa mengubah komposisi sesuai kebutuhan permainan. Sementara di lini depan, ia bisa memilih antara kecepatan, kreativitas, kekuatan duel, atau kemampuan mencetak gol. Dengan banyaknya pilihan, Hartman tidak perlu terpaku pada satu strategi. Ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan, ia bisa menggunakan pemain yang memiliki kemampuan membuka ruang. Ketika menghadapi lawan yang bermain agresif, ia bisa menggunakan pemain dengan kecepatan untuk melakukan serangan balik. Dan ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, pemain baru bisa menjadi kartu as untuk mengubah tempo pertandingan. Inilah alasan mengapa kedalaman skuad sangat penting. Garuda tidak hanya membutuhkan 11 pemain bagus. Garuda membutuhkan skuad yang siap menghadapi berbagai situasi. Apalagi FIFA ASEAN Cup bisa menjadi panggung penting untuk melihat apakah proyek Hartman mulai menunjukkan hasil. Setiap pertandingan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Pemain yang tampil konsisten bisa semakin dipercaya, sementara pemain yang belum maksimal harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan tempat. 3 pemain baru, jika nantinya benar-benar tersedia, juga akan menghadapi tantangan yang sama. Mereka harus membuktikan bahwa mereka bukan sekadar nama besar. Mereka harus membuktikan bahwa mereka bisa membantu Indonesia menang. Dan jika mereka berhasil beradaptasi dengan cepat,
Hertman akan mempunyai lebih banyak kombinasi untuk dicoba. Satu kombinasi bisa digunakan untuk mengontrol pertandingan. Kombinasi lain bisa digunakan untuk meningkatkan tekanan. Dan kombinasi lainnya bisa menjadi senjata ketika Indonesia membutuhkan gol. Dari sinilah proyek jangka panjang Hertman mulai terlihat. FIFA Asian Cup bukan hanya tentang satu trofi. Turnamen ini dapat menjadi kesempatan untuk menguji kerangka skuad sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat di level Asia. Setelah turnamen selesai, Hertman bisa melihat posisi mana yang sudah kuat dan posisi mana yang masih membutuhkan perbaikan. Kemudian evaluasi tersebut dibawa ke tahap berikutnya, Piala Asia 2027. Di sana, kualitas lawan akan semakin tinggi. Indonesia membutuhkan pemain yang sudah terbiasa bermain bersama, memahami sistem, dan mampu menghadapi tekanan pertandingan internasional. Karena itu, apa yang dilakukan di FIFA Asian Cup bisa menjadi simulasi penting. Bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana Garuda bereaksi ketika tertinggal, bagaimana tim mempertahankan keunggulan, bagaimana pemain menghadapi tekanan, dan bagaimana pemain baru beradaptasi dengan sistem Hertman. Semua pengalaman tersebut kemudian dapat menjadi bekal untuk target yang lebih besar lagi, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, jika PSSI benar-benar mampu memberikan Hertman akses terhadap pemain terbaik yang tersedia, sementara proses 3 pemain baru berjalan sesuai aturan, maka persaingan di dalam skuad akan semakin menarik. Pemain lama harus mempertahankan posisi, pemain baru harus membuktikan kualitas, dan Hertman harus memilih yang paling siap. Karena pada akhirnya, nama besar tidak menjamin kemenangan. Nilai pasar tidak menjamin kemenangan. Bahkan bermain di kompetisi Eropa pun tidak otomatis membuat seorang pemain menjadi starter. Yang menentukan adalah performa ketika mengenakan jersey merah putih. Dan itulah yang akan menjadi ujian sebenarnya. Ketika semua rumor selesai, semua prediksi berhenti, dan pertandingan akhirnya dimulai, hanya ada satu hal yang akan berbicara. Performa Garuda di lapangan. Indonesia api. Kalau 3 pemain baru benar-benar bisa masuk, kalau skuad naturalisasi terbaik berkumpul, dan kalau Hertman berhasil menemukan chemistry di antara mereka, maka Garuda akan memiliki kedalaman yang jauh lebih menarik. Bukan sekadar full naturalisasi, tetapi sebuah skuad yang memiliki banyak pilihan dan banyak solusi. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Hertman mampu mengubah skuad bertabur pemain berkualitas ini menjadi mesin pemenang di FIFA Asian Cup? Kalau kalian yakin Garuda harus datang dengan skuad terbaik, tulis di komentar. Full Power Garuda, Indonesia. Like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Karena perjalanan Garuda menuju FIFA Asian Cup, Piala Asia 2027, hingga mimpi Piala Dunia 2030 masih panjang. Dan kalau melihat strategi yang sedang disiapkan, John Hertman kini memiliki kesempatan untuk membangun kombinasi pemain yang jauh lebih matang. Setelah hasil Piala AFF menjadi bahan evaluasi, FIFA Asian Cup menjadi panggung berikutnya untuk membuktikan perubahan tersebut. Turnamen ini berada dalam kalender FIFA, sehingga peluang Hertman memanggil pemain abroad memang jauh lebih besar dibanding AFF. Dalam skenario ini, Hertman tidak ingin sekadar mengumpulkan pemain naturalisasi kelas Eropa. Ia ingin menggabungkan karakter mereka menjadi satu sistem permainan. Pemain belakang dengan pengalaman di Eropa bisa menjadi fondasi pertahanan, gelandang dengan kemampuan distribusi bola menjadi penghubung antar lini, sementara pemain depan dengan kecepatan dan naluri mencetak gol menjadi ujung tombak serangan. Kuncinya ada pada kombinasi. Satu pemain mungkin memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa, tetapi membutuhkan partner yang mampu membaca ruang. Seorang gelandang mungkin memiliki kualitas umpan yang bagus, tetapi membutuhkan pemain di depannya yang mampu membuka ruang. Begitu juga penyerang membutuhkan suplai bola yang konsisten agar kualitasnya benar-benar terlihat. Itulah pekerjaan terbesar Hertman. Bukan mencari 11 pemain terbaik di atas kertas, tetapi menemukan 11 pemain yang paling cocok satu sama lain. Jika 3 naturalisasi baru yang selama ini menjadi pembahasan benar-benar memenuhi seluruh proses resmi dan tersedia, Hertman akan mendapatkan lebih banyak pilihan. Mereka bisa diuji bersama pemain naturalisasi yang sudah ada, pemain diaspora, serta pemain lokal yang tampil konsisten. Persaingan pun akan semakin ketat. Pemain lama tidak boleh merasa posisinya aman. Pemain baru harus membuktikan kualitasnya. Dan Hertman harus berani mengambil keputusan berdasarkan performa, bukan popularitas. Target juara sendiri bukan sekadar narasi. Erick Thohir telah menyatakan dukungan terhadap target Hertman untuk membawa Indonesia meraih prestasi terbaik di FIFA Asian Cup 2026. Karena itu, Hertman kemungkinan harus menyiapkan beberapa skenario permainan. Ketika menghadapi lawan yang bertahan dalam, Garuda membutuhkan kreativitas dan pergerakan tanpa bola. Ketika lawan melakukan pressing tinggi, Indonesia membutuhkan pemain yang tenang dalam membangun serangan. Sementara ketika pertandingan berlangsung terbuka, kecepatan transisi bisa menjadi senjata utama. Dan disinilah pemain naturalisasi kelas Eropa bisa memberikan keuntungan jika benar-benar mampu beradaptasi. Bukan karena mereka berasal dari Eropa, tetapi karena pengalaman mereka dapat menambah variasi permainan. Hertman juga bisa menjadikan FIFA Asian Cup sebagai laboratorium kompetitif sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat. Setiap pertandingan memberikan data baru, siapa yang cocok menjadi starter, siapa yang lebih efektif sebagai pemain pengganti, kombinasi mana yang paling stabil, dan posisi mana yang masih membutuhkan perbaikan. Dengan demikian,
Ketika Indonesia memasuki Piala Asia 2027, Hertman tidak lagi bereksperimen dari nol. Ia sudah memiliki kerangka. Ia sudah mengetahui karakter para pemain. Dan yang paling penting, para pemain sudah memiliki pengalaman bermain bersama dalam pertandingan bertekanan tinggi. Setelah itu, fondasi tersebut bisa terus dikembangkan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Pemerintah dan PSSI sendiri sebelumnya telah membahas FIFA ASEAN 2026 sekaligus persiapan menuju Piala Dunia 2030 dalam pertemuan dengan Hertman. Jadi, kalau strategi ini berjalan sesuai rencana, FIFA ASEAN Cup bukan sekadar turnamen untuk mengejar trofi. Ini bisa menjadi tahap penting untuk menguji apakah kombinasi skuad baru Garuda benar-benar mampu bekerja. Dan ketika semua pemain terbaik berkumpul, pertanyaan terbesar bukan lagi, siapa pemain paling terkenal? Tetapi, siapa yang paling cocok untuk membuat Garuda menang? Karena pada akhirnya, Hertman tidak membutuhkan skuad yang hanya terlihat kuat di atas kertas. Hertman membutuhkan Garuda yang kuat ketika 90 menit dimulai. Indonesia api. Dan kalau kombinasi naturalisasi, diaspora, serta pemain lokal berhasil menyatu, target juara FIFA ASEAN Cup bisa menjadi ujian pertama dari proyek besar Garuda menuju level Asia dan mimpi Piala Dunia 2030. Dan kalau seluruh pemain terbaik benar-benar tersedia, skuad Garuda akan menghadapi rangkaian pertandingan dengan kekuatan yang jauh lebih lengkap. Dalam skenario ini, John Hertman tidak hanya menyiapkan satu starting 11, tetapi beberapa kombinasi untuk menghadapi karakter lawan yang berbeda. Menghadapi Malaysia, pertandingan diprediksi membutuhkan konsentrasi tinggi sejak menit pertama. Hertman bisa mengandalkan pemain-pemain berpengalaman di lini belakang untuk menjaga keseimbangan, kemudian menggunakan gelandang dengan kemampuan distribusi bola untuk mengontrol tempo. Di sektor depan, kecepatan dan pergerakan tanpa bola menjadi senjata untuk membuka ruang di pertahanan lawan. Kemudian ketika menghadapi Singapura, pendekatannya bisa berbeda. Jika lawan bermain lebih rapat dan menunggu di area pertahanan, Garuda membutuhkan pemain kreatif yang mampu memecah blok pertahanan. Disinilah kombinasi pemain naturalisasi dan diaspora bisa memberikan lebih banyak variasi serangan. Sementara untuk pertandingan melawan Bangladesh, Hertman bisa menggunakan laga tersebut sebagai kesempatan untuk menguji kedalaman skuad. Beberapa pemain yang belum mendapatkan menit bermain dapat diberikan kesempatan, sehingga pelatih bisa melihat siapa yang benar-benar siap menjadi bagian dari rencana jangka panjang. Yang menarik adalah kemungkinan 3 pemain naturalisasi baru ikut masuk dalam persaingan apabila seluruh proses resmi mereka telah selesai. Mereka bisa menjadi tambahan kekuatan sekaligus membuat persaingan internal semakin panas. Karena Hertman tidak hanya membutuhkan pemain untuk 11 posisi utama. Ia membutuhkan pemain yang siap ketika pertandingan berubah. Jika Garuda unggul, ada pemain yang bisa menjaga kontrol permainan. Jika skor imbang, ada opsi untuk meningkatkan tekanan. Jika tertinggal, masih tersedia pemain dengan karakter menyerang yang bisa mengubah tempo pertandingan. Inilah yang membuat kedalaman skuad menjadi sangat penting. Dan strategi tersebut bukan hanya untuk menghadapi satu turnamen. ASEAN Cup dapat menjadi bagian dari proses membangun skuad menuju Piala Asia 2027, sebelum pengalaman tersebut dibawa ke proyek jangka panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Media regional juga melihat ASEAN Cup sebagai salah satu momentum bagi negara-negara Asia Tenggara untuk membangun fondasi menuju target 2030. Jadi, pertandingan melawan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh dalam skenario ini bukan sekadar 3 laga biasa. Ini adalah 3 ujian untuk mengukur seberapa jauh perubahan Garuda setelah evaluasi Hertman. Apakah lini belakang semakin solid? Apakah lini tengah mampu mengontrol pertandingan? Apakah lini depan semakin tajam? Dan yang paling penting, apakah kombinasi pemain naturalisasi kelas Eropa benar-benar bisa menyatu menjadi satu tim? Karena pada akhirnya, nama besar tidak akan memenangkan pertandingan. Yang memenangkan pertandingan adalah tim yang paling siap, paling disiplin, dan paling mampu menjalankan strategi selama 90 menit. Dan kalau Hertman berhasil menyatukan seluruh pemain terbaik tersebut, targetnya jelas. Garuda bukan hanya siap bertanding, Garuda siap berburu juara, dan pada akhirnya, target terbesar PSSI bukan hanya memenangkan satu turnamen, tetapi menjadikan setiap pertandingan sebagai bagian dari pembangunan Garuda untuk beberapa tahun ke depan. Dalam skenario ini, FIFA ASEAN Cup menjadi tahap yang sangat penting. PSSI ingin melihat apakah kombinasi pemain naturalisasi, diaspora, dan pemain lokal terbaik benar-benar mampu menghasilkan tim yang siap bersaing dan membawa pulang trofi. Target juara juga bukan tanpa alasan. John Hertman sendiri memang menegaskan bahwa FIFA ASEAN merupakan turnamen yang harus dimenangkan Indonesia, sementara target jangka panjangnya adalah membawa Garuda menuju Piala Dunia 2030. Karena itu, Hertman harus melihat FIFA ASEAN Cup dari 2 sisi. Di satu sisi, trofi harus dikejar. Di sisi lain, pertandingan-pertandingan tersebut harus dimanfaatkan untuk menemukan kerangka tim yang benar-benar kuat. Pemain yang tampil konsisten akan semakin dipercaya, sementara kombinasi yang tidak berjalan harus segera dievaluasi. Inilah yang membuat setiap pertandingan menjadi sangat penting. Hertman tidak hanya mencari kemenangan dengan cara apapun. Ia juga harus menemukan identitas permainan Garuda. Bagaimana Indonesia membangun serangan, bagaimana ketika kehilangan bola, bagaimana menghadapi pressing lawan, dan bagaimana mempertahankan keunggulan ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir.
Jika 3 pemain naturalisasi baru yang selama ini menjadi pembahasan benar-benar berhasil melalui seluruh proses resmi, mereka juga bisa dimasukkan ke dalam proses tersebut. Mereka tidak otomatis menjadi pemain utama, tetapi dapat diuji bersama pemain-pemain naturalisasi yang sudah ada. Dari sini Hertman bisa mendapatkan kombinasi terbaik. Pemain senior memberikan pengalaman. Pemain naturalisasi memberikan kualitas tambahan. Pemain muda memberikan energi. Sementara pemain baru memberikan opsi dan persaingan. Semua harus disatukan dalam satu sistem. Dan kalau berhasil, FIFA Asian Cup bisa menjadi semacam simulasi kompetitif sebelum Indonesia menghadapi level Asia. Setelah turnamen tersebut, Hertman dapat membawa hasil evaluasi menuju Piala Asia 2027. Tantangannya tentu jauh lebih berat. Indonesia berada di grup F Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand, sehingga Hertman sudah mengetahui bahwa Garuda membutuhkan peningkatan besar untuk bisa bersaing dengan tim-tim tersebut. Ia juga pernah menekankan pentingnya membiasakan diri menghadapi lawan yang lebih kuat dan memperkecil jarak kualitas dengan tim seperti Jepang dan Qatar. Jadi, FIFA Asian Cup harus menjadi fondasi, bukan tujuan akhir. Kalau Indonesia menjadi juara, kepercayaan diri meningkat. Kalau ada kelemahan, Hertman harus langsung memperbaikinya. Kalau ada pemain yang tampil luar biasa, mereka bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang. Kemudian semua pengalaman itu dibawa ke Piala Asia 2027. Di sanalah Garuda akan mendapatkan ujian yang jauh lebih serius. Pemain akan menghadapi tempo permainan yang lebih tinggi, tekanan lebih besar, dan lawan dengan pengalaman internasional yang jauh lebih matang. Dan setelah Piala Asia, fokus perlahan mengarah kepada target terbesar, kualifikasi Piala Dunia 2030. Hertman sudah berkali-kali menyatakan bahwa lolos ke Piala Dunia 2030 merupakan target utama yang diberikan kepadanya. Ia juga menggambarkan perjalanan tersebut sebagai proses langkah demi selangkah, dengan setiap agenda internasional menjadi bagian dari jalan menuju 2030. Artinya, PSSI membutuhkan fondasi yang kuat sejak sekarang. Bukan hanya 11 pemain, bukan hanya pemain naturalisasi, bukan hanya nama besar dari Eropa, tetapi satu skuad yang memiliki chemistry, mental, kedalaman, disiplin, dan pengalaman bermain bersama. Kalau Hertman berhasil membangun semua itu, maka ketika kualifikasi Piala Dunia 2030 dimulai, Indonesia tidak datang sebagai tim yang baru dibentuk. Garuda datang dengan pengalaman dari berbagai pertandingan, dengan pemain yang sudah saling memahami, dengan sistem yang sudah teruji, dan dengan mental yang sudah ditempa melalui pertandingan-pertandingan besar. Karena itulah target juara FIFA Asian Cup dalam skenario ini mempunyai arti yang jauh lebih besar. Trofi menjadi bukti awal. Piala Asia 2027 menjadi ujian level Asia. Dan kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi panggung pembuktian terbesar. Jadi sekarang bukan lagi soal apakah Indonesia punya pemain bagus atau tidak. Pertanyaan sebenarnya adalah, mampukah John Hertman menyatukan semua kualitas itu menjadi satu Garuda yang benar-benar siap menang? Indonesia Api. Kalau berhasil, perjalanan ini bisa menjadi salah satu fondasi terpenting dalam proyek besar Timnas Indonesia menuju 2030. Dan disinilah 3 pemain baru bisa menjadi senjata baru Hertman. Bukan sekadar untuk menambah jumlah pemain, tetapi untuk memberikan pilihan taktik yang sebelumnya mungkin belum dimiliki Garuda. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen memang pernah ramai dikaitkan dengan radar pemain keturunan Indonesia. Tetapi status mereka harus tetap dianggap sebagai skenario sampai proses resminya benar-benar selesai. Kalau ketiganya suatu saat benar-benar tersedia, Hertman bisa memiliki 3 karakter tambahan yang berbeda. Struijk dapat menjadi opsi untuk memperkuat struktur pertahanan, Ulrich memberikan alternatif kreativitas di lini tengah atau sisi serang, sedangkan Zandbergen bisa menambah pilihan di lini depan. Dengan begitu, Hertman tidak harus menggunakan pola yang sama sepanjang pertandingan. Yang menarik justru ketika pemain-pemain baru tersebut dikombinasikan dengan skuad naturalisasi yang sudah ada. Hertman bisa menciptakan beberapa lapisan strategi. Starting 11 menjadi fondasi utama, pemain cadangan menjadi senjata perubahan tempo, sementara pemain baru bisa menjadi kartu as ketika lawan mulai membaca permainan Garuda. Bayangkan pertandingan berjalan ketat selama 60 menit. Lawan mulai menutup ruang dan membuat serangan Indonesia kehilangan variasi. Hertman kemudian memasukkan pemain dengan karakter berbeda. Tempo berubah, pola serangan berganti, dan pemain lawan dipaksa beradaptasi lagi. Inilah nilai sebenarnya dari kedalaman skuad. Bukan sekadar memiliki banyak pemain, tetapi memiliki pemain dengan kemampuan yang berbeda-beda. 3 pemain baru juga akan membuat persaingan internal semakin panas. Pemain yang sudah lama berada di skuad harus mempertahankan tempatnya. Pemain baru harus membuktikan bahwa mereka layak dipercaya. Dan Hertman harus memilih berdasarkan performa serta kebutuhan taktik, bukan hanya reputasi. Kalau proses tersebut berhasil, FIFA Asian Cup bisa menjadi panggung pertama untuk menguji kombinasi tersebut. Setelah itu, hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk menyusun kerangka yang lebih matang menuju Piala Asia 2027 dan kemudian target jangka panjang kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, 3 pemain baru ini bukan sekadar tambahan nama. Mereka bisa menjadi senjata baru. Senjata untuk memperkuat pertahanan, memperkaya kreativitas, meningkatkan daya gedor, sekaligus membuat strategi Hertman semakin sulit ditebak. Dan kalau seluruh kepingan akhirnya menyatu,
Pertanyaannya bukan lagi apakah Garuda punya pemain berkualitas. Pertanyaannya adalah, sekuat apa Garuda ketika semua senjata Hertman akhirnya diturunkan? Indonesia Api. Karena target PSSI bukan sekadar tampil kuat. Targetnya adalah membawa Garuda mengejar juara dan menjadikan turnamen ini sebagai fondasi menuju tantangan yang jauh lebih besar.